Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fadila Indra Yuni Prastiasari, dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Lalu Lintas Laut. Untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini dilatar belakangi dengan adanya banyak sekali kecelakaan tubrukan kapal yang diakibatkan oleh marine traffic. Kemudian dibuatlah mata kuliah ini dengan tujuan mahasiswa bisa mendapatkan gambaran atau pemahaman mengenai lalu lintas kapal yang kemudian bisa ditunjukkan dari data AIS. AIS sendiri merupakan Automatic Identification System yang dapat menggambarkan bagaimana karakteristik dari sebuah perairan. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang ada pada wilayah perairan tersebut, serta melakukan penilaian risiko dengan kerangka Formal Safety Assessment sebagai kerangka yang direkomendasikan oleh International Maritime Organization. Kemudian, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dapat kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar risiko dan juga keselamatan navigasi. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat memahami pesan yang terkandung di dalam AIS paket data. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa dapat memahami potensi bahaya yang berkaitan dengan lalu lintas kapal di sebuah area. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa dapat memodelkan traffic pattern di suatu area yang terdiri dari leg, waypoint, dan juga lateral distribution. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu memahami dasar teori dari analisa risiko kapal bertumpukan dan juga kapal kandas. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengoperasikan software IRAP untuk membuat traffic density plot dan juga memodelkan traffic pattern beserta mengerjakan risk assessment. Yang terakhir, capaian pembelajaran ini diharapkan agar mahasiswa dapat mengusulkan beberapa langkah-langkah mitigasi untuk menurunkan frekuensi tubrukan maupun kapal kandas. Sistem pembelajaran yang kita gunakan di dalam kelas mata kuliah Manajemen Lalu Lintas Laut, yang pertama untuk metode belajarnya kita menggunakan metode ceramah atau mahasiswa mendengarkan penjelasan dari dosen atau saya di dalam kelas dan kemudian disambung dengan diskusi. Selanjutnya, dosen juga akan memberikan penugasan kelompok dengan model studi kasus. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa yang direncanakan, yang pertama adalah diskusi ataupun tanya jawab. Jadi setelah saya menjelaskan materi, saya akan membuka kesempatan untuk mahasiswa bisa melakukan tanya jawab pada setiap sesinya. Kemudian, dalam beberapa pertemuan akan ada tutorial untuk melakukan data processing dengan menggunakan Python. Selanjutnya, untuk pengerjaan risk assessment akan juga dilakukan tutorial untuk melakukan simulasi menggunakan software IRAP. Sementara materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, kita mengacu pada aturan Colrec dan juga SOLAS. Selain itu, karena kita menggunakan software di dalam mata kuliah ini, sehingga kita juga akan menggunakan IRAP teori sebagai salah satu materi pembelajaran. Yang terakhir, kita juga akan menggunakan paper akademis berupa jurnal maupun proceeding yang berkaitan dengan teknologi di bidang marine traffic dan juga beberapa artikel yang berkaitan dengan studi kasus di lapangan. Untuk sistem penilaiannya sendiri, karena mata kuliah ini ditekankan pada pemecahan studi kasus, sehingga keempat komponen evaluasinya adalah menggunakan pemecahan studi kasus. Jadi untuk indikator penilaiannya, di evaluasi yang pertama, kita melakukan tugas kelompok studi kasus tentunya dengan indikator penilaian mahasiswa dapat melakukan data processing untuk
data AIS menjadi data yang dapat digunakan di software IRAP. Sebagai lanjutannya, yaitu evaluasi kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik sebuah perairan beserta bahaya yang ada. Untuk evaluasi yang ketiga, indikator penilaian yang digunakan adalah mahasiswa dapat menghitung collision frekuensi di salah satu wilayah perairan dan menentukan risiko yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Sedangkan untuk evaluasi yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan analisa risiko dengan kerangka formal safety assessment dalam evaluasi kecelakaan kapal ataupun kapal kandas. Sekarang, mari kita lanjutkan ke dalam kuliah ataupun tatap muka. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ini kita tumben-tumbenan ya hari ini, kita kuliahnya nggak di kelas tapi di lab, soalnya kita hari ini akan membahas mengenai IRAP. Nah, minggu lalu kita kan sudah sempat tuh mendiskusikan mengenai data AIS. Masih ingat nggak data AIS itu atau AIS itu tentang apa isinya? Ada yang masih ingat? Ya, Rizky. Mungkin saya izin jawab, Bu. Dari beberapa di antara data AIS itu ada posisi kapal, lalu ada dimensi kapal. Oke. Tadi lokasi kapal sama dimensi kapal. Oke, itu jawaban dari Rizky. Yang lainnya ada yang masih ingat nggak data AIS itu isinya apa aja? Marfi mungkin? Iya, Bu. Izin menjawab, nama saya Marfi. Data AIS itu ada speed. Ada sebuah koordinat. Betul, lokasi tadi sama yang dibilang sama Rizky. Terus? Dan mungkin bisa ditambahin RPM mesin. Oke, itu jawaban dari Marfi. Jadi kalau boleh, tadi kan si Rizky ngomong ada koordinat atau posisi kapal. Kedua adalah tentang ukuran, dimensi kapal. Jadi itu sebenarnya merepresentasikan dua data yang berbeda di AIS. Yang pertama adalah data dinamik. Data dinamik itu artinya apa? Data yang dinamik itu berubah-ubah, betul. Jadi data dinamik itu adalah data yang berubah-ubah. Contohnya adalah itu tadi koordinat kapal, seperti yang dibilang sama Marfi juga, koordinat kapal, kemudian speed kapal kan di setiap titik pasti akan berbeda-beda kan, sama apalagi yang dari kapal berbeda-beda, RPM itu masuknya akan data engine. Ya, data engine dia secara umum sih tidak langsung ngomongin tentang RPM kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh data dinamik. Kalau data statik, salah satu contohnya adalah dimensi kapal. Ada lagi nggak? IMO number, betul, Marfi. Ada lagi? MMSI. Masih ingat nggak MMSI itu apa? MMSI itu kayak plat nomor. Ya. Kalau IMO number itu seperti nomor rangka kalau kita punya kendaraan, jadi nggak bakalan berubah IMO number, walaupun motornya dijual, walaupun kapalnya dijual atau pindah kepemilikan, dia nggak akan berubah. Tapi kalau MMSI itu bisa berubah-ubah sesuai sama pelayarannya. Jadi rute pelayarannya akan mendefine MMSI. Oke, itu adalah tentang data AIS. Hari ini kita akan melanjutkan ke theory of IRAP. Jadi saya hari ini tidak akan menjelaskan tentang teori saja, tapi akan ada sedikit nanti kita akan mendemokan atau tutorial lah istilahnya, tutorial tentang IRAP-nya itu sendiri. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan supaya kita paham sama-sama ya mengenai IRAP itu sebetulnya apa sih? Kepanjangannya adalah Ayala Waterway Risk Assessment Program. Jadi dia adalah sebuah program yang digunakan untuk membantu kita melakukan risk assessment. Ada dua perhitungan yang bisa dilakukan oleh IRAP. Yang pertama adalah collision frequency atau frekuensi tubrukan kapal. Yang kedua adalah grounding frequency. Grounding itu apa artinya? Kapal kandas. Kapal kandas ya. Jadi kapal kandas itu adalah dua perhitungan yang bisa dilakukan dengan menggunakan IRAP ini. Jadi IRAP itu adalah sebuah tools atau software yang di-endorse oleh IMO.
International Maritime Organization untuk bisa melakukan risk assessment. Nah, di balik itu, kira-kira prosedur di dalam IRAP kalau kita bisa lihat di slide, ada, sebenarnya ini sederhana banget softwarenya. Kita pun sebenarnya bisa melakukan perhitungan dengan Excel gitu ya, kalau kita paham formula di dalamnya. Jadi kira-kira overall procedure di dalam IRAP itu seperti ini. Kita pertama adalah mendefine channelnya atau daerah pelayarannya. Kita harus mendefine dulu di awal, mana sih area of concern kita. Kemudian di sana, di IRAP itu dibagi menjadi dua kalau kita ngomongin collision ya. Ada struck vessel sama striking vessel. Struck vessel itu adalah kapal yang ditabrak. Kalau striking adalah kapal yang menabrak. Jadi harus ada dua kapal di sini. Oke. Setelah itu kita di sini punya data collection yang seperti kalian sebutkan tadi, bahwa datanya dapat dari mana? Data AIS. Jadi akan dimasukkan sebagai data inputan di dalam IRAP. Kemudian nanti dari sana akan dimodelkan nih, collision itu ada angle-nya sama location-nya. Jadi kalau IRAP itu dia memodelkan secara spasial ya. Spasial itu secara letaknya dia di mana akan terjadi tubrukan. Kemudian baru di sini dia mendefine probability of collision. Kira-kira menurut prosedur yang seperti ini ada yang ditanyakan nggak? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih jelas ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita akan mencari probability. Nah, risiko itu sendiri kalau di bukunya Christiansen itu didefine sebagai P dikali dengan C. Ada yang tahu apa ini? P dikali C. Risk sama dengan P dikali C. Betul, Michiko. Jadi P-nya adalah probability atau peluang, C-nya adalah consequence atau ya konsekuensi, akibatnya. Jadi di sana kalau kita di sini IRAP kita hanya akan fokus pada probability-nya saja. Probability entah itu probability of collision atau probability of grounding. Jadi kita akan hanya fokus pada probability. Konsekuensinya harus dilakukan dengan menggunakan software yang lain atau modeling yang lain. Next. Di sini, kalau IRAP mendefine, di sini adalah frekuensi ya. Frekuensi itu sama dengan PC dikali dengan NG. PC adalah Cossession probability, NG adalah geometric number. Jadi ada dua komponen di sini. Yang pertama adalah PC atau dia disebutnya di sini adalah Cossession probability, dia acts as a thinning probability. Jadi kecelakaan atau tubrukan itu bisa terjadi berdasarkan tadi angle sama speed, atau maksudnya adalah secara spasialnya seperti apa sama propertinya kapal. Misalkan dia punya lebarnya berapa, panjangnya berapa, speednya berapa, tapi dia juga selain itu dipengaruhi oleh si Cossession probability. Misalkan kita bisa tuh menghitung berapa probability of collision pada poin tertentu. Tapi kita perlu tahu juga kondisi itu mungkin nggak sih terjadi. Nah, kita bisa gunakan si PC ini, Cossession probability. Kira-kira apa sih atau urut-urutan sampai kapal itu bisa berada pada posisi tersebut. Jelas nggak? Atau ada pertanyaan? Jelas ya, masih jelas. Oke. Jadi PC sama NG itu kita akan hitung masing-masing di dalam IRAP ini. Walaupun sebenarnya IRAP itu memiliki default number untuk PC-nya. Jadi PC sama NG. Nah, sementara untuk NG-nya di sini kita punya perhitungan masing-masing berdasarkan tipe dari collision. Jadi collision itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah collision along the route. Jadi kalau yang seperti ini namanya adalah collision tipe head-on. Jadi istilahnya haluan ketemu haluan, itu adalah tipe head-on. Dia cara menghitungnya ya mungkin di sini agak ribet ya secara rumus, tapi nanti kita bisa demokan dengan menggunakan IRAP tuh. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi? Pertama adalah panjang segmennya. Di sini LW adalah panjang segmen, kemudian PG adalah probability dua kapal itu akan bertemu pada kondisi head-on.
Kemudian di sini ada property V itu apa? Kecepatan ya. Kemudian Q adalah traffic composition atau berapa density kapal di area tersebut. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah collision yang apa nih? Crossing. Jadi dia kapalnya itu bukan ketemu haluan, bisa aja ketemu samping. Jadi dia membentuk sudut. Di sini kata kuncinya adalah adanya sudut. Ada sudut berarti kita harus menghitung dulu yang namanya collision diameter. Right? Jadi itu adalah collision diameternya secara rumus memang cukup panjang gitu ya. Tapi secara umum kalau kita boleh mengeneralisir apa saja yang mempengaruhi collision diameter, tetap satu adalah panjang kapal. Kemudian V yang di sebelah kanan sana ya, V adalah kecepatan kapal. Kemudian VIJ adalah kecepatan relatif antara kapal 1 dan kapal 2. Striking vessel sama struck vessel, betul. Itu adalah yang mempengaruhi besarnya collision diameter. Selanjutnya adalah grounding. Kita tadi kan akan bilang IRAP bahwa IRAP ini adalah software yang bisa menghitung tidak hanya collision tapi juga grounding. Grounding ini lebih dipengaruhi oleh apa sih? Kondisi lingkungan ya. Kenapa kira-kira kondisi lingkungannya? Memiliki kedalaman yang shallow water dangkal, betul. Jadi di sini dia lebih dipengaruhi oleh si environment condition. Jadi kita harus mendefine nanti secara manual di dalam IRAP gimana sih kondisi perairan kita. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada apa nih? Kayak terumbu karang seperti itu ya. Dia bisa menyebabkan kondisi grounding. Di sini ada platform dan lain sebagainya. Jadi ini adalah secara kondisi lingkungan memang banyak obstacles gitu, banyak penghalangnya yang bisa membuat terjadinya grounding itu. Oke. Ini adalah rumusnya di balik IRAP untuk menghitung power grounding. Jadi apa saja yang mempengaruhi? Jadi sebenarnya kalau di IRAP itu dibagi menjadi 3 tipe ya, si groundingnya itu. Jadi ada tipe 1, tipe 2, dan ini tadi sebenarnya dia di-define di awal nih. Ship following ordinary direct route, kemudian ship failed to change course, kemudian ships taking evasive actions near the obstacle, dan bla bla bla. Ini adalah kalau di mungkin kita ngelihat kapal grounding atau kandas itu ya udah kandas aja, padahal dia bisa jadi kandas karena terbawa arus, terseret maksudnya ya, atau dia kandas dalam kondisi mesinnya nyala. Nah itu adalah 2 kondisi yang berbeda, yang satu sengaja, satunya enggak. Oke. Di sini adalah yang drifting grounding. Kalau yang tadi, yang di sini adalah power grounding, jadi mesinnya nyala. Kalau yang di sini adalah drifting grounding, dia terbawa arus. Tuh. Nah, yang di sini, ini kita berbicara mengenai apa? Causation probability. Kalau kalian lihat di sini, di dalam slide, kira-kira causation probability itu ngomongin tentang apa sih? Ada yang tahu? Runtutan dari sebelum terjadinya kecelakaan. Runtutan sebelum terjadinya kecelakaan. Oke, Rizky. Ada punya pendapat lain? Safrida apa? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya collision. Oke, 2 jawaban tersebut betul. Kita kalau lihat di depan, ini kan banyak sekali faktor ya. Kalau kita lihat di depan, ada ngomongin tentang faktor AIS atau faktor hardware. Ngomongin AIS, ngomongin radar, navigation system. Ini adalah ngomongin tentang hardware. Sementara yang di sebelah sini, ada yang warnanya abu-abu nih. Ini adalah ngomongin tentang orangnya. Maksudnya gimana? Able to visual detect. Itu kan kemampuan manusia ya. Kemudian ada visual detection, ada daylight kondisi, familiarization. Apakah krunya itu familiar nggak sih sama kondisi di sana, perairannya. Kemudian kalau kita geser lagi ke sebelah kanan, ada communication level, ada pilot vigilance, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh
hal lain yang bukan berada di dalam kapal. Gitu ya. Jadi semua faktor ini saling berhubungan sampai kemudian di bawah terjadi collision. Jadi ini sebenarnya bukan semuanya saling berhubungan ya, maksudnya ada satu faktor berhubungan dengan faktor lain, yang ini connect dengan yang ini. Ini adalah namanya causation probability. Dan kita bisa menggunakan causation probability, bisa jadi di setiap perairan causation probability-nya itu berbeda karena kondisi satu perairan dengan perairan lainnya tentu berbeda juga kan. Tapi IRAP itu sudah mendefine atau memberikan kita satu default value yang berlaku secara general. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ini contohnya nih. Kita punya beberapa perairan. Ada Japanese Strait, ada Dover Strait. Japanese Strait ya di Jepang lah ya. Dover Strait ini di Inggris. Strait of Gibraltar, ada Denmark, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan paper yang sudah pernah dikaji sebelumnya. Mereka menghitung berapa causation probability di setiap perairan. Berbeda-beda. Cukup jelas? Kita bisa move on ke ini ya, tutorial ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut kalian penyeberangan Merak Bakauheni itu gimana kondisinya? Sibuk. Warnanya artinya? Betul. Ya, jadi kita kalau punya heat map ini namanya heat map. Heat map itu apa namanya? Kondisi yang merepresentasikan densitas atau kapasitas traffic di sebuah wilayah gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini ada banyak sekali traffic nih. Ada banyak sekali traffic. Ada yang di sisi timur, ada yang di sisi barat, ada yang di tengah. Bahkan ada traffic yang seolah-olah kayak apa nih? Yang di sini. Nyebrang ya. Bisa jadi ke pelabuhan di Jakarta, di Priok. Bisa jadi dia naik ke arah Kalimantan. Jadi di sana lebih dense. Kalau yang di sebelah sini namanya adalah ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Dia posisinya di sini nih. Nah, kita akan mencoba mencari atau menghitung berapa probability of collision di wilayah sini ya. Kalau kita lihat kan yang warna merah ini yang paling padat kan, jadi kita pengen tahu tuh berapa sih sebenarnya collision probability di sini. Nah, yang harus kita buat adalah, kalian kan lihat ya di sini garis-garis ini, namanya adalah lag. Lag. Jadi lag itu merepresentasikan dia semacam jalurnya kapal. Kapal kan tadi kita bilang bahwa paling rame nih Merak Bakauheni kan, berarti kita define di situ satu leg atau satu jalur kapal. Kalau misalkan ada yang ini belum paham, langsung nanya aja ya. Nah, di sini kita kan punya leg nih. Kita udah mendefine nih legnya kan. Nah, kita bisa atur tuh legnya Merak Bakauheni itu lebarnya berapa? Lebar alurnya. Di sini default value-nya adalah 5.000 meter atau 5 kilo. Kira-kira ada yang punya informasi nggak di sana lebar channelnya berapa? Berapa? Ya udah kita ambil default value-nya aja dulu ya. 5.000 meter. Oke. Kemudian sebenarnya selain 5.000 meter maksimum width-nya atau lebarnya, itu juga kita bisa mendefine traffic yang ada di sini. Traffic yang ada di situ berdasarkan data AIS. Caranya adalah kita bisa di sini extract model data. Jadi kita pilih extract model data ini untuk berdasarkan kita punya lag di sini, berapa sih sebenarnya traffic yang ada di sana. Kita coba lihat ya. Jadi dia akan mengkalkulasi di masing-masing lag itu berapa jumlah trafficnya. Oke. Nah, kelihatan ya.
Nah, di sini kalau kita zoom in, ada yang tahu nggak ini apa? Bentuk apa? Betul, probability distribution. Distribusinya berbentuk normal, seperti yang dibilang sama Dani tadi. Tapi warnanya ada hijau sama biru. Bedanya apa? Ada yang bisa menebak? Merak Bakauheni itu pelayarannya satu arah atau dua arah? Jadi, betul. Yang hijau berarti arahnya ke Bakauheni. Yang warna biru arahnya ke Merak. Oke. Jadi itu adalah traffic distribution di area tersebut. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mencari apa tadi? Collision frequency. Kita pilih di sini ada namanya start job. Kita pilih apa yang mau kita hitung. Collision aja ya. Groundingnya nggak usah dulu, alisionnya nggak usah dulu. Collision kita mau semuanya, mau head on, overtaking, crossing, merging, bending. Oke. Yes. Then kita akan punya nilainya di sini. Oke, belum. Nah, kita akan punya probability atau frekuensi dari terjadinya collision di wilayah itu tadi. Sebentar, tapi di sini kita punya angka yang paling pojok kanan di sana 0,00145. Masuknya apa? Kategori apa? Not acceptable. Masih ingat nggak berapa sih batasnya? Acceptable atau enggak? 10 pangkat minus 3. Oke. 10 pangkat minus 3 itu kan berarti 0,001. Ini udah lebih dari. Ya kan? Berarti sudah tidak bisa diterima. Nah, kira-kira untuk menentukan langkah mitigasi yang paling sesuai, yang paling mungkin dilakukan, kita bisa melakukan apa? Dari lag ini bisa dipersimpel gitu, misalnya yang satu arah. Misal dari yang dari utara gitu kan pecah timur, yang sebelah barat sebelah timur. Sini. Sini. Iya. Itu ada dua misalnya. Iya. Ada satu aja gitu. Sini. Iya. Ada sini juga. Ya. Walaupun di dalam jawabannya Marvi tadi emang benar sih, di sini kita punya alurnya agak bisa dibilang kacau ya. Ada yang lurus, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Jadi saat data AIS ini diambil memang masih belum ada pengaturan lalu lintas laut gitu ya, marine trafficnya masih belum diatur di sana, sehingga ya orang mau berlayar kemana aja boleh, nggak ada yang larang kan. Tapi kita apakah mungkin bisa dilakukan penataan alur lalu lintas di laut? Sangat bisa. Kita bisa menerapkan beberapa namanya adalah ships routing system atau sistem rute kapal. Kita bisa menerapkan itu di perairan yang kalau kita lihat secara visual aja udah sangat ruwet ya ini ya. Tapi tetap harus ada parameter-parameternya yang dimana kita bisa menerapkan ships routing system itu. Apakah bisa ditetapkan di Selat Sunda atau tidak, itu tetap ada parameter yang harus dipenuhi. Yang itu akan kita bahas di minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jelas? Oke, kalau begitu, kalau jelas, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya buat perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. Oke.